Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul GW. Sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Fadlan Ramadan. Nama saya Kasanudeo Aroksando. Oke, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang GW. GW atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. GW menggunakan prinsip pertama, masuk pertama keluar atau first in first out atau FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Data baru akan dimasukkan lewat ujung belakang, sedangkan data lama dikeluarkan lewat ujung depan. Fungsi dasar queue sendiri itu yang pertama is empty, yaitu mengecek apakah queue kosong atau tidak. Is full, mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. And queue, menambahkan data di queue. 4. Queue, mengambil data dari queue. Clear, menghapus data dalam antrian. 6. View, melihat data dalam antrian. Kegunaan QF walaupun pada dasarnya queue sangat sederhana, namun operasi queue merupakan akan dasar penyelesaian masalah-masalah besar. Penggunaan queue yang utama adalah untuk simulasi fenomena antrian di dunia nyata serta fenomena antrian di pengolahan data. Algoritma QW juga digunakan dalam sistem operasi untuk mengontrol urutan proses operasi sistem. Oke, sekarang QW with array. Mekanismenya itu untuk struktur data QW yang diimplementasikan dengan operasi array, posisi front atau depan, dan back atau belakang akan selalu ada. Ada dua hal yang dapat dilihat dari operasi ini. Yang pertama itu QW bergerak dari indeks kecil menuju indeks yang besar. Dan yang kedua diperlukan dua buah petunjuk atau dalam ilustrasi disebut head dan tail. QW with linked list. Mekanismenya yaitu implementasi QW dengan linked list dapat menghindari masalah pengalokasian memori seperti yang terjadi pada implementasi dengan array biasa. Hal ini terjadi karena alokasi memori yang bersifat dinamis pada implementasi dengan menggunakan linked list. Seperti halnya implementasi dengan menggunakan array yang memerlukan dua buah petunjuk, maka implementasinya dengan linked list juga memerlukan dua petunjuk yang bisa kita namakan head atau menunjukkan posisi awal QW dan tail menunjukkan posisi akhir QW. Selanjutnya, ini adalah kode program dari queue using array. Yang pertama kita deklarasikan library-nya yaitu IOStream using namespace std, dan pertama kita deklarasikan juga maksimal antrian array sama dengan 5, front sama dengan 0, back sama dengan 0. Selanjutnya deklarasi ruang antrian array menggunakan string antrian array dengan ruangan 5. Fungsi pertama kita melakukan pengecekan apakah array kosong is full, array penuh is full array. Jika back atau belakang sama dengan maksimal antrian array atau 5, maka return true berarti benar, jika tidak berarti false. Selanjutnya adalah pengecekan is empty, apakah array kosong. Jika back sama dengan 0 berarti array kosong, return true, jika tidak berarti false. Selanjutnya adalah fungsi nk atau penambahan data antrian. Jika kita pertama juga melakukan pengecekan, jika array penuh maka akan menampilkan output antrian penuh. Jika tidak, hal pertama kita lakukan juga adalah
pengecekan juga apakah array kosong. Jika array kosong, maka kita melakukan proses insert antrian ATM 0 tekanan data kalau bertambah bertambah. Jika tidak, maka lampir antrian ATM back sama dengan data back akan bertambah kalau nggak kosong. Selanjutnya adalah fungsi DK atau penghapusan data depan. Karena melawan array ya, berarti yang dihapuskan adalah data depan. Kita mau mengecekkan juga apakah array kosong. Jika ya, maka menampilkan output antrian kosong. Jika tidak, sini kita melakukan looping dulu. I sama dengan I lebih kecil dari back, I akan terus bertambah. Jika tidak, jika array tidak kosong, ada isinya, berarti antara ATM 1 sama antara I plus 1 back akan berkurang. Berarti yang tadinya 1 akan diambil, yang kedua masuk ke urutan 1. Di sini ada count array. Fungsi ini untuk mengecek atau menghitung baca data yang diantri. Count array, kita akan masuk ke fungsi ini nanti. Pertama dicek dulu arraynya kosong. Jika kosong tidak berjalan. Jika tidak atau array penuh, maka masuk ke maksimal antrian array. Jika tidak, kembali. Selanjutnya ada fungsi destroy atau fungsi clear yang tadi sudah dijelaskan di dalam PPT. Yang pertama kita cek juga apakah array kosong. Jika kosong, kita akan menampilkan output antrian kosong. Jika tidak, kita akan melakukan looping. I sama I lebih kecil dari maksimal antrian atau 5 I tambah. If back lebih besar dari 1, istilahnya akhirannya lebih besar dari 1, maka antrian ATM back min 1 sama dengan kosong back akan terus berkurang. Jika tidak, jika back sama dengan kosong, maka antrian back min 1 sama dengan kosong back sama dengan kosong prime sama dengan kosong. Selanjutnya ada fungsi display point view array. Pertama kita menampilkan dulu data yang gini. Tadi kita melakukan fungsi count array. Sini akan masuk data yang ada berapa, ada 2, 3 atau berapa. Kemudian kita data antrian. Sini kita cek dulu apakah data kosong. Jika kosong, selanjutnya akan menampilkan antrian kosong. Jika tidak, sini pertama yang dilakukan adalah looping. Jika I sama dengan I lebih kecil maksimal antrian, I akan terus bertambah. Jika I sama dengan kosong, I plus 1 antrian, kita masukkan data antriannya. Jika tidak, I plus 1 ini nomornya, kita akan menampilkan output kosong. Selanjutnya masuk ke in main. Kita mesti menulis dulu perintahnya. Perintah yang pertama adalah nk array, masukkan nama Kasano, nk array masukkan nama Fadlan, lalu view array. Kita jalankan. Data yang kita berikan juga ada yang cari, ada 2 data. Datanya adalah Kasano, Fadlan yang 304050. Selanjutnya kita melakukan fungsi DK atau penghapusan, lalu kita tampilkan kembali. Lalu sini yang diambil adalah Kasano hilang, Fadlan pindah ke urutan nomor 1 yang 20304050. Kita melakukan fungsi clear, ada destroy array, lalu kita tampilkan kembali arraynya. Seharusnya data kosong. Ya, jumlah data yang ada 0, data antrian kosong. Oke, selanjutnya kita masuk ke program queue using linked list. Standar aja kita menggunakan input IOStream using namespace std. Yang pertama kita siapkan dulu ruang antriannya, struct antrian ATM. Sini ada data string, nama, int, umur, lalu pointernya antrian ATM sama masuk ke pointer next. Selanjutnya kita deklarasikan maksimal antrian ini sama dengan 5. Antrian ATML pointer head, tail, short, del, dan new node. Fungsi pertama adalah found linked list. Ini mau cek antrian array. Jika head sama dengan 0, return 0, tails in banyak sama dengan 0, pointer chur sama dengan head. While chur tidak sama dengan 0, chur masuk ke pointer next, banyak akan terus bertambah, return banyak. Selanjutnya kita melakukan pengecekan is full linked list. Jika count linked list yang tadi sama dengan maksimal antrian sama dengan 5, return true, berarti ya linked list penuh. Jika tidak, false. Selanjutnya juga pengecekan is empty linked list. Jika count linked list sama dengan 0, maka ya return true. Jika tidak, return false. Fungsi yang pertama adalah nk atau penambahan. Void nk linked list, string nama, int, umur, kemudian variable string nama dan variable int, umur. Pertama kita cek juga is full linked list. Jika
linked list full, maka kita akan menampilkan output antrian penuh. Selanjutnya jika tidak, kita melakukan pengecekan juga is empty linked list, apakah list kosong. Jika ya, kita isi ini. Kita masukkan dulu pointer head new antrian channel head sama dengan nama, umur, lalu pointer head masukkan next dan sama dengan 0. Ekor sama dengan head, jadi yang awal sama dengan yang akhir. Jika tidak, new node masukkan new antrian new node nama, umur, masuk pointer next sama dengan 0. Tail sama dengan next, new node, tail sama dengan new node. Selanjutnya adalah fungsi DK atau linked list. Void DK linked list. Pertama kita cek juga apakah linked list kosong. Jika linked list kosong, maka akan menampilkan output data antrian kosong. Jika tidak, hal pertama adalah kita lakukan del masuk ke pointer head, nilai head sama dengan masuk ke pointer next, delete masuk pointer next mana 0, lalu melakukan fungsi delete. Jadi headnya yang di delete. Selanjutnya ada fungsi clear. Dicek dulu apakah linked list kosong. Jika kosong akan menampilkan output data antrian kosong. Jika tidak, nilai pointer head akan masuk ke nilai pointer cur. Jika cur sama dengan 0, maka akan delete cur. Cur akan masuk ke pointer next, delete dengan pointer next sama dengan 0, lakukan fungsi delete. Head sama dengan 0, tail sama dengan 0, semuanya kosong. Lalu adalah fungsi display. Sini pertama kita lakukan output data antrian. Jika data antrian kosong, maka mendapat output data antrian kosong. Jika tidak, maka menampilkan banyak data antrian. Ada berapa nih kalau linked list. Dan selanjutnya nilai dari head masuk ke pointer cur. Lakukan nomor 1 while nomor lebih kecil dan maksimal. If cur tidak sama dengan 0, cout nomor titik, lalu menampilkan cur nama, masuk ke cur umur dan tahun, NL, cur masuk ke pointer next. Jika tidak, cout nomor kosong. Seterusnya nomor 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong. Nomor akan terus bertambah, cout n spasi ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi in main. Di sini kita harus mengisi dulu fungsinya. Ini penambahan Kasano umur 20, pada umur 20 lalu menampilkan fungsi display. Kita execute. Di sini data antrian, banyak data antrian ada 2, Kasano 20 pada 20 tahun. Selanjutnya adalah fungsi DK atau penghapusan. Maksudnya dihapuskan adalah yang pertama lalu menampilkan. Kita execute. Banyak data antrian, banyak data antrian 1 pada 20 tahun, berarti Kasano menghilang. Selanjutnya kita melakukan fungsi clear atau linked list. Fungsi clear linked list, lalu kita tampilkan dalam execute. Nah, data antrian kosong. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.